Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi teman-teman. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah baik. Nah, hari ini kita itu beda nih pembelajarannya. Biasanya di kelas, hari ini kita akan apa teman-teman? Akan praktikum. Kira-kira tahu nggak praktikum apa hari ini? Laju reaksi. Laju reaksi. Nah, hari ini tepatnya kita akan praktikum laju reaksi, di mana kita itu melihat pengaruh suhu terhadap laju reaksi kimia. Di mana di sini teman-teman ada yang tahu nggak sih faktor-faktor laju reaksi itu apa aja? Ada Suhu, pintar. Terus apa lagi? Konsentrasi, luas permukaan, sama katalis. katalis. Nah, hari ini kita akan ini ya teman-teman, pengaruh suhu terhadap laju reaksi kimia. Nah, sebelum kita mulai nih praktikumnya, kita cek dulu alat keselamatan diri kita ya. Kira-kira teman-teman ini udah sesuai belum ya buat untuk mulai praktikum? Sudah. Kita lihat Mas Angga dan Mbak Alia di sini. Mas Angga udah pakai masker, kemudian pakai jas lab, sarung tangan dan sepatu tertutup. Sama Mbak Alia juga udah pakai jas lab, masker, sarung tangan dan sepatu tertutup. Nah, sebelum kita mulai, Ibu akan jelaskan dulu tujuan praktikumnya ini. Yang pertama, kita itu akan mengamati pengaruh suhu terhadap laju reaksi kimia. Yang kedua, membandingkan kecepatan reaksi pada suhu air dingin dan air hangat. Dan yang terakhir, menyimpulkan hubungan antara suhu dan laju reaksi berdasarkan perubahan warna larutan. Nah, kita lihat tadi petunjuk praktikumnya. Di sini Ibu mau ngasih tahu aja reminder kalau teman-teman saat di lab, saat praktikum teman-teman nggak boleh makan, nggak boleh minum ataupun bermain HP selama praktikum. Kemudian nanti teman-teman juga akan menggunakan alat yang bahan sesuai yang sudah Ibu siapkan di sini. Kemudian nanti teman-teman hati-hati saat menggunakan alat laboratorium ya, takutnya pecah. Terus juga nanti takutnya ada reaksi-reaksi kimia, teman-teman hati-hati ya. Terus setelah praktikum diharapkan teman-teman bisa membersihkan alat dan meja kerjanya di sini ya. Oke, teman-teman dilihat dulu di sini. Di sini udah ada alat dan bahan. Kira-kira teman-teman bisa lihat nggak alat dan bahannya? Alat dulu deh. Ada apa aja di sini? Ada tabung reaksi. 2 tabung reaksi. Kemudian gelas beker. Berapa mili ini Mas Angga? Ini 50. 50 mili. Kemudian ada apa lagi? Ada rak tabung. Rak tabung. Ini apa nih namanya? Ada Datang pengaduk. Namanya spatula. Pintar. Spatula buat apa Mas Angga? buat mengambil bahan. Betul, pintar sekali. Nah, kemudian alatnya ada apa aja nih kita di sini? Ada Ini apa nih? Oke, di sini ada vitamin C ya teman-teman. Kemudian di sini ada apa? Betadine. Betadine. Nah, setelah itu ada apa lagi? Ada air panas. Air panas dan dingin. air dingin. Oke, teman-teman. Nah, sebelum itu ya, di sini ada vitamin C yang sudah dihaluskan. Kemudian, oke teman-teman, di sini udah siap belum? Udah untuk praktikum? Sudah. Oke, kalau sudah, teman-teman bisa lihat nih skema kerjanya. Skema kerja, prosedur kerjanya. Yang pertama, teman-teman disiapkan alat bahan yang digunakan. Oke, teman-teman sudah menyiapkan. Kemudian yang kedua apa, teman-teman? Disiapkan 2 tabung reaksi, beri label tabung A Air itu air dingin, kemudian tabung B B ini itu air air panas. panas. Oke, boleh diambil tabung reaksinya. Mas Angga boleh bantu ini sama raknya. Ini tabung A aja. Iya, tabung A aja. Misalkan A, B gitu aja. A, B boleh ditempel. Labelnya dihadapkan ke depan ya, biar teman-teman yang di kelas bisa melihat. Kalau air dinginnya dituangkan di sini boleh nggak? Nah, air dingin sama air panasnya dituangkan ke gelas beker yang kecil aja, teman-teman. Nih, 50 mili. Jangan banyak-banyak, sekitar 20 mili aja atau 30 mili. Hati-hati ya. Ya, itu air panas. Hati-hati, air panas agak ini. Hati-hati. Tidak usah banyak-banyak. Oke. Kalau udah, teman-teman boleh masukin air panas dan air dinginnya. Kira-kira kalau tabung A air panas atau air dingin? Dingin. Air dingin boleh, tabung A air dingin. Masukin hati-hati ya. Semuanya Bu? Sedikit aja, setengah dari tabung reaksi aja.
Ya, sudah cukup segitu. Nah, boleh taruh sini. Oke, pintar. Kemudian tabung A air apa? Panas. Tabung B air apa? Air panas ya. Oke, hati-hati agak panas. Nih, teman-teman butuh tisu? Nih ada tisu di sini. Oke, teman-teman, di sini kita udah dimasukin nih. Tabung A itu berisi air dingin dan tabung B air panas. Kemudian selanjutnya apa nih, teman-teman? Tambahkan 3 sampai 5 tetes betadine. ke setiap tabung. Aduk perlahan hingga warna homogen. Oke, nah di sini teman-teman tambahin 5 tetes aja masing-masing. Mbak Lia boleh dibantu. Nanti agak digojok pelan aja. Gitu tabungnya. 5 tetes. Ini yang air apa nih? Ini air Panas. dingin, air panas ya, air panas. Oke, hati-hati. Kalau dirasa ini boleh ditambahkan lebih dari 5. Jangan lupa ditutup ininya, terus agak gojok dikit. Air dingin juga. Oke, boleh masukkan sini. Air dingin juga sama Mas Angga. Dah, taruh aja sini. Berapa tetes Mas Angga? 5, oke. Nah, agak digocok pelan. Jangan lupa ditutup tabungnya. Agak dimiringin. Kira-kira teman-teman kenapa sih Ibu menggunakan tabung reaksi daripada gelas beker? Karena apa? Karena sebenarnya agar reaksinya lebih terlihat ya. Kalau gelas beker kan diameternya lebih besar luas permukaannya. Jadi kalau tabung reaksi kan karena skalanya kecil, jadi kita pakai tabung reaksi. Oke, pinter, jangan lupa ditutup ininya ya. Nah, oke, selanjutnya nih teman-teman, dimasukkan sejemput kecil vitamin C ke kedua tabung secara bersamaan. Nah, nanti setelah itu teman-teman ada yang bertugas memasukkan vitamin C, ada yang bertugas stopwatch teman-teman. Jadi nanti berapa nih antara tabung A dan tabung B gitu. Harus digojok nggak Bu? Apa nggak? Nggak usah, jadi vitaminnya dimasukin aja, sedikit aja. Sekira-kira teman aja. Oke, Mas Angga siap ya? Kalau bebarannya Lagi aja. gimana Bu? Gimana? Kan harus satu-satu dulu kan. Mm-mm. Kan ini harus bebarengan, harus bersamaan nggak? Iya, bersamaan. Nanti kalau Sini Mas Angga nih, Ibu punya ini kalau nggak salah. Nih, ini bisa ya? Bisa nggak? Kayaknya di aku aja deh. Ini bisa nggak apa-apa. Diam aja. Nah, nggak apa-apa. Nanti dihitungnya secara bersamaan aja, nggak apa-apa. Nah, 1. Itu air apa? air panas. Oke, langsung boleh di ini Mas Angga. Kayaknya kebanyakan deh. Digojok nggak? Ya, kita lihat dulu. Kira-kira teman-teman. Kebanyakan. Kira-kira yang lebih jernih yang mana teman-teman? Yang B. Yang B. Yang A, yang A. Yang A atau yang B? Yang A. Yang B. Coba dilihat stopwatchnya. Ini di detik 35 Bu. 35, coba lihat. Berarti tabung A atau tabung B? Tabung B. Oke, bisa dilihat ya teman-teman, ini reaksinya. Stopnya di detik berapa Bu? Kalau Top. Nah teman-teman, jadi dilihat dari reaksi tadi, menurut teman-teman yang larutannya cepat bereaksi yang mana teman-teman? Yang A. air panas. Air panas, Yang Bu. yang air panas atau B? Yang Yang B. Ya betul, yang B, yang air panas. Kira-kira tadi berapa detik dari Anda? 55. 55 atau 15? 15. 15, Yang oke, air panas. boleh dicatat dulu. Kemudian untuk yang air dingin kira-kira seperti apa, De Angga? Yang air dinginnya tidak terlalu jernih Bu. Kemudian untuk waktunya kira-kira berapa, dari angka berapa? Di 55 detik Di 55 sampai berapa? sampai 60. 60 detik. Oke, boleh dicatat deh Alia. Nah, oke, teman-teman udah ngisi nih data pengamatan. Kemudian di sini
Kira-kira nih, ada pertanyaan nih Ibu. Pada tabung manakah warna larutan yang lebih cepat hilang? Terus kenapa sih alasannya? Yang Kira-kira? B. Yang B, yang B itu apa? Ke air panas. Kenapa kira-kira? Karena suhunya lebih tinggi. Lebih Jadi tinggi. Lebih cepat gitu partikel. Oke, kemudian nih, gimana sih pengaruh suhu itu terhadap laju reaksi berdasarkan praktikum yang teman-teman lakuin? Jadi itu kalau semakin tinggi suhu yang digunain itu akan semakin cepat pula laju reaksinya. Oke, pinter. Nah, kemudian boleh dicatat dulu. Nah, oke, pertanyaan terakhir nih. Jika suhu larutan ditingkatkan lagi, bagaimana perkiraan laju reaksi yang akan terjadi? Kira-kira gimana nih menurut kalian? Kalau menurut saya tuh kalau laju reaksi itu akan semakin cepat itu karena energi kinetiknya itu nanti meningkat. Jadi partikelnya itu atau tumbukannya itu efektif gitu. Jadi kayak lebih sering terjadi. Oke, boleh dicatat dulu jawabannya. Oke, nah kita udah sampai di penghujung nih, Ibu udah ngasih pertanyaan. Kira-kira sebelum Ibu menutup nih, gimana nih praktikum kali ini? Seru. Seru. Kira-kira teman-teman bisa nggak sih menyimpulkan selama kita praktikum laju reaksi ini, kira-kira yang teman-teman dapat itu apa sih? Jadi mungkin untuk kesimpulannya itu ternyata suhu itu bisa mempengaruhi kecepatan laju reaksi, Bu. Jadi ketika suhunya itu semakin tinggi, maka laju reaksi itu akan semakin cepat terjadi. Nah, betul banget ya. Jadi jawaban teman-teman tuh udah sangat bagus banget. Jadi perbedaan suhu atau kecepatan reaksi yang kita amati tadi murni disebabkan oleh perbedaan suhu, bukan karena jumlah bahan yang kita gunakan. Seperti itu. Kira-kira kalau mau di-rate nih praktikum kali ini, kalian mau kasih berapa nih angkanya, Bu? 8. Untuk Alia? 9. Oke, mungkin karena kita udah di akhir praktikum, teman-teman mungkin sekian dari Ibu. Teman-teman juga nanti ya bisa melanjutkan data pengamatannya, analisis datanya, dan pertanyaannya kalau misalkan belum selesai nanti bisa dikirimkan lewat Google Classroom atau bisa disimpan di ruang meja Ibu ya. Oke teman-teman, mungkin sekian dari Ibu. Mohon maaf jika kali ini praktikumnya tidak maksimal. Terus juga terima kasih buat teman-teman yang udah bantu Ibu selama praktikum ini. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.